Kisah Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Leo yang ke-9, seorang paus. Nama asli dari Paus Leo yang ke-9 adalah Bruno Egesheim. Beliau lahir pada tahun 1002 di sebuah kota kecil di perbatasan Jerman dan Perancis. Bruno berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan berpengaruh di Jerman. Terdorong oleh cara hidup keluarganya yang saleh, sejak kecil Bruno bercita-cita menjadi seorang imam. Untuk itulah, ketika berusia 5 tahun, ayahnya memasukkan dia ke sebuah sekolah yang didirikan oleh Uskup Berthold di Toul, Prancis. Ketika saudara sepupunya menjadi kaisar Jerman dengan nama Konrad yang kedua, Bruno menjadi pembantu Uskup Hariman di Toul. Sepeninggal Uskup Hariman, Bruno diangkat menjadi Uskup Toul dan bekerja keras membina umatnya dan memperbaharui keuskupannya selama hampir 22 tahun. Sepeninggal Sri Paus Damasus yang kedua pada tahun 1048 oleh Kaisar Henry yang ketiga, Bruno diusulkan menjadi paus. Terima kasih Tuhan, karena ada yang menunjuk saya menjadi paus. Tetapi, apakah orang-orang Roma bisa menerima saya yang berkebangsaan Jerman ini? Puji Tuhan, kekhawatiran Bruno tidak terbukti. Orang-orang Roma datang dan berkumpul di Basilika Santo Petrus untuk menyambut dia. Bahkan imam-imam Roma dengan suara bulat menerima dan memilih Bruno menjadi paus dengan nama Leo yang ke-9. Paus Leo yang ke-9 memulai melancarkan aksi pembaharuan dengan menyehatkan keuangan kepausan yang porak-poranda, juga mengadakan sinode untuk membicarakan kejahatan besar praktek simonia, yaitu membeli jabatan gerejani dengan uang. Semua tahbisan yang telah dibeli dengan uang dibatalkan, meskipun ada perlawanan keras dari kaum awam dan imam-imam. Ia juga melarang imam-imam untuk menikah. Dalam masa kepemimpinannya yang singkat itu, Leo dikenal sebagai paus yang menuntut otoritas atas gereja timur, serta gigih membela orang-orang Italia Selatan yang dikuasai oleh bangsa Normandia. Setiap orang Kristen yang telah lahir baru akan mengalami kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan yang dimaksud adalah merdeka atas kuasa dosa, kutuk, dan segala sesuatu yang ditimbulkan oleh dosa. Karena saat kita belum dilahirkan kembali, kita berada di bawah hukum dosa yang akan membawa kepada kebinasaan.
banyak orang Kristen mengaku sudah dilahirkan kembali atau lahir baru. Tetapi mereka masih terikat oleh berbagai hawa nafsu atau perbuatan-perbuatan dosa berupa pencabulan, iri hati, dengki, kesombongan, dan masih banyak lagi. Orang yang mengalami lahir baru tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa, karena Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah anak-anak terang. Oleh karena itu kita harus menanggalkan semua perbuatan gelap dan hidup dalam kebenaran setiap hari. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ingatlah, kehidupan ini tidak tergantung kepada harta atau hal-hal materi saja, tetapi terutama kepada kuasa kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.